Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Hana Putri Utami ingin menjawab 5 pertanyaan mengenai edupreneurship. Kita lanjut aja ya. Apa sih itu edupreneurship? Jadi, edupreneurship itu gabungan dari dua kata, yaitu edu yang artinya education dan dalam bahasa Indonesia artinya pendidikan, dan preneurship berasal dari kata entrepreneurship yang dalam bahasa Indonesia artinya kewirausahaan. Jadi, edupreneurship itu adalah usaha untuk mendidik seseorang agar dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang atau jasa. Menurut saya sih itu bisa, karena sedikit banyaknya dari usaha yang kita lakukan itu pasti menghasilkan suatu nilai, yang mana nilai tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dan menurut saya, apabila suatu usaha ditekuni secara sungguh-sungguh dan secara tekun, maka itu bisa lebih berkembang lebih banyak, lebih besar lagi. Yang mana apabila usaha kita lebih berkembang, maka kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang lainnya. Jadi, edupreneurship itu selain dapat menghasilkan untuk diri kita sendiri, kita juga dapat membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya saat ini sedang menjalani usaha berjualan jamu dan berjualan online shop baju tentang fashion seperti itu. Jadi dalam menjual jamu itu saya membuat setiap harinya paling sedikit 5 botol, yang mana satu botolnya berharga 15.000. Saya membuat wedang jahe dan kunyit sirih. Dan untuk usaha saya yang online shop yang berjualan fashion wanita-wanita, itu saya saya menjual barang-barang apa sih yang sedang tren di masyarakat, di kalangan remaja, di kalangan ciwi-ciwi sekarang. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang sedang trending. Misalnya sekarang trendingnya lagi pakai outer rajut gitu misalnya, terus pakai pasmina yang panjang, jilbab yang panjang, yang plisket, terus ya dan lain-lainnya. Jadi itu saya jual sehingga itu dapat membuat para ciwi-ciwi itu tertarik dan ya saya mendapatkan hasil dari apa yang saya jual. Jadi untuk bisnis saya yang online shop tadi, saya memakai cara, yaitu tadi saya melihat apa yang sedang dicari para remaja, apa yang sedang tren di masa kini, maka itu saya ready barangnya, saya tidak pakai sistem PO, saya ready sehingga para customer itu kalaunya belum yakin bisa datang langsung ke rumah saya dan memilih secara langsung agar bisa menyesuaikan apa yang dia suka. Karena kan kadang kalau kita beli di online shop yang sistem PO itu kita nggak lihat secara langsung realitanya gimana, barangnya gimana. Nah jadi saya memakai sistem ready, barang yang ready stock. Jadi customer bisa mencobanya langsung di rumah saya karena saya belum mempunyai store sendiri. Jadi saya masih membuka di rumah. Jadi para customer datang ke rumah saya. Jadi saya termotivasi dari diri saya sendiri. Saya diberi orang tua saya uang saku atau uang jajan itu bisa dikategorikan cukup. Tapi karena diri saya sendiri yang lumayan boros dan lumayan banyak mau, jadi saya merasa kalau itu kurang. Jadi dari uang saku yang diberi orang tua saya
saya tabung sehingga menghasilkan uh, uang yang cukup untuk saya modal usaha saya. Kemudian saya beranikan diri untuk membeli barang, membeli stok baju, stok fashion, stok rok, entah itu stok jilbab, stok outer, stok dan lain-lainnya. Saya foto dan saya jual, saya share entah di Instagram, entah di WA, entah di Facebook. Ya, saya share dimanapun dan alhamdulillah hasilnya cukup untuk saya untuk memenuhi kebutuhan saya, kemauan saya yang orangnya boros tadi. Dan alhamdulillahnya setelah saya berjualan yang saya yang boros, yang suka belanja, suka jajan itu sedikit berkurang. Ya karena saya sudah bisa memanage uang saya sendiri. Karena saya tahu, saya memiliki uang segini, saya harus beli barang lagi untuk saya jual lagi. Jadi dari situ tanpa sadar saya bisa mengontrol apa yang saya mau sehingga saya tidak terlalu boros lagi. Ya mungkin sekian video dari saya mengenai 5 pertanyaan edupreneurship. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan terlalu boros dan jangan ragu untuk memulai bisnis. Oke? Semangat, dadah!